Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang chapter 22 tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Saya Endang Setiarini dengan NIM 2019 12 11 049. Saya Tika Yukuswandari dengan NIM 2019 12 11 003. Saya Wulandari dengan NIM 2019 121 1033. Pratinjau bab 22, Accounting Change and Error Analysis. Yang pertama ada accounting change, yaitu background change in accounting policy dan impracticability. Yang kedua ada change in accounting estimate, itu ada prospective reporting dan disclosure. Yang selanjutnya ada accounting error, yaitu ada example of error correction and summary of accounting change and correction of error. Selanjutnya ada error analysis, yaitu statement of financial position error, income statement error, statement of financial position and income statement error, comprehensive example, yaitu ada numerous error, dan preparation of statement with error correction. Selanjutnya ada perubahan akuntansi, ada latar belakangnya. Alternatif akuntansinya itu yaitu yang pertama mengurangi komparabilitas informasi keuangan, yang kedua menyamarkan data tren historis yang berguna. Selanjutnya ada jenis perubahan akuntansi, yang pertama ada perubahan kebijakan akuntansi, yang kedua perubahan estimasi akuntansi. Kesalahan adalah tidak dianggap sebagai perubahan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi yaitu perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain. Contohnya termasuk yang pertama ada biaya rata-rata ke LIFO, dan yang kedua pemulihan biaya untuk metode presentasi penyelesaian. Adopsi baru kebijakan sebagai pengakuan atas peristiwa yang telah terjadi untuk pertama kali atau yang sebelumnya tidak material bukanlah perubahan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi. 3 pendekatan untuk melaporkan perubahan. Yang pertama ada saat ini, yang kedua secara retrospektif, dan yang ketiga ada secara prospektif atau di masa mendatang. IASB membutuhkan penggunaan retrospektif pendekatan. Rasional, pengguna kemudian dapat membandingkan hasil dengan lebih baik dari satu periode ke periode berikutnya. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif, perusahaan melaporkan perubahan tersebut. Yang pertama ada menyesuaikan laporan keuangannya untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan dengan dasar yang sama dengan akuntansi baru kebijakan. Dan yang kedua yaitu menyesuaikan jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal tahun penyajian pertama. Juga membuat penyesuaian offsetting ke saldo awal, saldo laba, atau yang lainnya komponen ekuitas atau aset bersih yang sesuai pada awal tahun-tahun pertama disajikan. Melaporkan perubahan kebijakan. Persyaratan pengungkapan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sifat perubahan akuntansi prinsip. Yang kedua ada mengapa menerapkan kebijakan akuntansi baru, memberikan andal dan informasi yang lebih relevan. Yang ketiga untuk periode saat ini dan setiap periode sebelumnya yang disajikan sejauh mungkin itu jumlah penyesuaian. Untuk setiap keuangan item baris pernyataan terpengaruh dan dasar dan laba dilusian diperbagikan. Yang keempat yaitu jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelum periode yang disajikan kepada sejauh mana praktis. Perubahan kebijakan akuntansi. Pengaruh perubahan langsung dan tidak langsung. Efek langsung IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus menerapkan secara retrospektif efek langsung dari perubahan akuntansi kebijakan. Dan yang kedua ada efek tidak langsung apakah ada perubahan saat ini atau masa depan arus kas perusahaan yang disebabkan oleh perubahan prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Ketidakpraktisan. Perusahaan tidak boleh menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut ini ada. Yang pertama yaitu ada perusahaan tidak dapat menentukan efek dari aplikasi retrospektif. Yang kedua ada penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang maksud manajemen dalam periode sebelumnya. Dan yang ketiga ada penerapan retrospektif membutuhkan estimasi signifikan yang tidak dapat dikembangkan oleh perusahaan. Jika salah satu dari kondisi di atas ada, perusahaan berlaku secara prospektif prinsip akuntansi baru. Perubahan estimasi akuntansi. Contoh estimasinya yaitu ada utang macet, keusangan inventaris,
berguna kehidupan dan nilai sisa aktiva, jangka waktu menguntungkan dengan ditangguhkan biaya, kewajiban untuk biaya garansi dan pendapatan pajak, dapat dipulihkan mineral cadangan, perubahan dalam depresiasi perkiraan, ada nilai dari keuangan aset atau keuangan kewajiban. Pelaporan calon. Perubahan estimasi akuntansi dilaporkan secara prospektif, memperhitungkan perubahan perkiraan di yang pertama ada periode perubahan jika perubahan mempengaruhi periode itu saja, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan mempengaruhi keduanya. IASB melihat perubahan dalam perkiraan seperti koreksi dan penyesuaian berulang yang normal dan melarang pengobatan retrospektif. Ilustrasinya yaitu Arcadia HS membeli peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $10.000 pada akhir waktu tersebut. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Pada tahun 2019, tahun ke-8, ditentukan bahwa perkiraan total umur harus 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu tersebut. Yang dibutuhkan yaitu apa jurnal untuk mengkoreksi beban penyusutan tahun-tahun sebelumnya, dan yang kedua, hitung beban penyusutan untuk tahun 2019. Setelah 7 tahun, biaya peralatannya ada $510.000, sisa nilainya ada $10.000, basis yang dapat disusutkan $500.000, umur berguna atau asli 10 tahun, depresiasi tahunan $50.000. Yang pertama, tetapkan nilai buku pada tanggal perubahan perkiraan dikali 7 tahun, sama dengan $350.000. Pernyataan dari posisi keuangan 31 Desember 2018, jurnalnya ada peralatan $510.000, akumulasi penyusutan $350.000, dan book nilai atau book value ada $160.000. Kedua, hitung beban penyusutan untuk 2019. Book nilainya ada $160.000, sisa nilai jika ada $5.000, dasar yang didapat disusutkan ada $155.000, umur yang berguna 8 tahun, depresiasi tahunannya jadi total $19.375. Jurnal untuk tahun 2019-nya yaitu ada beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan sebesar $19.375. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika Ayu. Pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam akuntansi perkiraan itu berpengaruh pada periode saat ini atau diperkirakan akan berpengaruh pada periode masa depan, kecuali tidak praktis untuk memperkirakan efek itu. Perusahaan tidak perlu diungkapkan merubah estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal, seperti penyisihan piutang, tidak tertagih atau persediaan usang, kecuali bahan. Next. Kesalahan akuntansi. Jenis kesalahan akuntansi ini ada 6. Yang pertama, perubahan dari prinsip akuntansi yaitu tidak diterima secara umum untuk kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Yang kedua, kesalahan matematika. Yang ketiga, perubahan estimasi itu terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan itikat baik. Yang keempat, kegagalan untuk menambah atau menunda pengeluaran atau pendapatan tertentu. Yang kelima, penyalahgunaan fakta. Yang keenam, klarifikasi yang salah dari biaya sebagai beban dan bukan sebagian aset dan sebaliknya. Next. Kesalahan akuntansi ada pengakuan biaya, yaitu jenisnya mencatat biaya dalam periode yang salah atau untuk jumlah yang salah. Yang kedua, pengakuan pendapatan, jenisnya contoh di mana pendapatan diakui secara tidak benar, pendapatan yang dipertanyakan diakui, atau sejumlah kesehatan terkait lainnya yang menyebabkan pendapatan. Yang ketiga, kesalahan klarifikasi, jenisnya sertakan pernyataan ulang karena kesalahan klarifikasi dari saat ini
atau tidak saat ini akun atau akun yang mempengaruhi arus kas dan operasi. Yang keempat, ekuitas lainnya. Jenisnya ada akuntansi yang tidak tepat untuk EPS, saham terbatas, waran, dan instrumen ekuitas lainnya. Yang kelima, cadangan atau kontingensi. Jenisnya kesalahan yang melibatkan piutang tak tertagih. Cadangan persediaan, tunjangan pajak penghasilan, dan yang terakhir aset berumur panjang, penurunan nilai, aset-aset tetap, nilai baik, atau item terkait lainnya. Next. Pajak. Ini jenisnya kesalahan yang melibatkan koreksi ketentuan pajak, perlakuan yang tidak tepat atas kewajiban pajak dan item. Ekuitas pendapatan komprehensif lainnya. Akuntansi yang tidak tepat untuk transaksi ekuitas. Pendapatan komprehensif termasuk item mata uang asing. Revaluasi aset tanam. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas investasi tertentu pada hutang. Inventari yaitu ada penilaian biaya persediaan, masalah ekuitas, dan penyesuaian biaya penjualan. Ekuitas saham pilihannya akuntansi yang tidak tepat untuk karyawan bagikan. Lainnya, pendapatan ulang apapun yang tidak tercakup dalam kategori yang tercantum, termasuk yang terkait dengan tidak pantas akuntansi untuk akuisisi atau merger. Next. Kesalahan akuntansi, semua kesalahan material harus diperbaiki. Yang kedua, merekam koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian saldo awal, saldo laba periode berjalan. Yang ketiga, koreksi semalam itu disebut penyesuaian periode sebelumnya. Untuk pernyataan komprehensif, perusahaan harus menyajikan kembali pernyataan sebelum yang terpengaruh untuk mengoreksi kesalahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulandari. Selanjutnya contoh koreksi kesalahan, yaitu pernyataan komparatif. Perusahaan harus membuat penyesuaian untuk mengkoreksi jumlah untuk semua akun terpengaruh yang dilaporkan dalam laporan semua periode dilaporkan. Dan yang kedua, menyajikan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun yang disajikan. 3. Tunjukkan apapun penyesuaian mengejar ketertinggalan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Untuk laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Next. Selanjutnya ada kesalahan laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan kesalahannya hanya mempengaruhi penyajian aset, kewajiban, atau keadilan akun, yaitu kesalahan tahun berjalan yang mengklasifikasikan ulang item ke posisi yang benar, dan kesalahan tahun sebelumnya menyatakan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Next. Kesalahan laporan laba rugi, klasifikasi pendapatan atau pengeluaran yang tidak tepat. Kesalahannya tahun berjalan, yaitu mengklasifikasikan ulang item ke posisi yang benar, dan kesalahan tahun sebelumnya yaitu nyatakan kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Next. Laporan posisi keuangan dan kesalahan laporan laba rugi. Kesalahan penyeimbangan akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Jika perusahaan telah ditutup itu buku di tahun ini, yaitu jika kesalahan sudah diimbangi, tidak ada entry yang diperlukan. Dan jika kesalahan yang belum diimbangi, buatlah jurnal untuk menyesuaikan saldo sekarang dari laba ditahan.
Lalu jika perusahaan memiliki tidak ditutupi buku di tahun ini, yaitu jika kesalahan sudah diimbangi. Buat entry untuk memperbaiki kesalahan pada periode saat ini dan untuk menyesuaikan saldo awal di tahun pendapatan. Dan jika kesalahan belum diimbangi, buat jurnal untuk menyesuaikan saldo awal, yaitu saldo pendapatan. Next. Dan penyeimbangan kesalahan. Yang pertama ini tidak saling harus pada periode akuntansi berikutnya dan perusahaan harus membuat entry koreksi, bahkan jika mereka telah menutup pembukuan. Next. Di sini ada soal exercise 214 LO2. Diasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, Stora Enso atau PIN menandatangani perjanjian sewa 10 tahun yang tidak dapat dibatalkan untuk penyewa gedung penyimpanan dari penyimpanan Sheffield. Informasi berikut berkaitan dengan perjanjian sewa ini. Yang pertama, perjanjian tersebut mensyaratkan pembayaran sewa yang setara sebesar 71.830 mulai tanggal 31 Desember 2018. Yang kedua, nilai wajar bangunan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 525.176. Yang ketiga, bangunan tersebut memiliki perkiraan umur ekonomis 12 tahun. Nilai sisa yang dijamin sebesar 10.000 euro dan nilai sisa yang diharapkan sebesar 7.000 euro. Stora Enso mendepresiasi bangunan serupa menggunakan metode garis lurus. Informasi yang keempat, sewa tidak dapat diperpanjang. Pada akhir masa sewa, bangunan tersebut akan dikembalikan kepada lessor. Yang kelima, tingkat pinjaman tambahan Stora Enso adalah 8% per tahun. Tarif implisit lessor tidak diketahui oleh Stora Enso. Next. Instruksinya yang pertama, mempersiapkan entry jurnal pada buku penyewa untuk mencerminkan penandatanganan perjanjian sewa dan untuk mencatat pembayaran dan pengeluaran yang terkait dengan sewa ini untuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Akhir tahun fiskal Stora Enso jatuh pada tanggal 31 Desember. Yang B, misalkan fakta yang sama seperti di atas, kecuali bahwa Stora Enso dikenakan biaya hukum akibat pelaksanaan sewa sebesar 5.000 euro dan menerima intensif sewa dari Sheffield untuk memasukkan sewa 1.000 euro. Bagaimana pengukuran awal liabilities sewa guna usaha dan aset hak pakai akan terpengaruh dalam situasi ini? Yang C, misalkan selain pembayaran sewa tahunan sebesar 71.830 euro, Stora Enso juga diharuskan membayar 5.000 euro untuk biaya asuransi setiap tahun pada bangunan tersebut langsung ke lessor. Sheffield Storage, bagaimana biaya eksekutori ini mempengaruhi pengukuran awal liabilitas sewa dan aset hak pakai? Yang D, kembali ke fakta asli dan dalam soal. Sekarang anggaplah di akhir masa sewa, Stora Enso merawat aset tersebut dengan baik dan Sheffield setuju bahwa nilai wajar aset tersebut sebenarnya 10.000 euro. Catat entry untuk Stora Enso di akhir masa sewa untuk mengembalikan kendali gedung penyimpanan ke Sheffield atau dengan asumsi aktual bunga pada kewajiban sewa telah terbuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rini. Selanjutnya yaitu ada jawaban E214L2, Computation of Annual Payment. Cost atau fair value of leased asset to lessor yaitu ada 240.000. Less present value of residual value-nya ada residual value in this case yaitu 16.000 dikali 0,8265. Present value of 1 at 10% for 2 period ada 13.223,20.
Amount to be recovered through lease payment-nya ada 226.776,80. Tuh periode lease payment ada 226.776,80 dibagi dengan 1,73554 dikali dengan 130,666,42. Present value of an ordinary annuity of 1 for 2 period at 10%. Jawaban E21.4 LO2. Cross Leasing Company atau Lessor Lease Amortization Schedule. Date-nya pada tanggal 1/1/11 ada lease receivable-nya sebesar 240.000. 12/31/11 annual payment less executory cost-nya ada 130.666,42. Interest on lease receivable-nya ada 24.000. Recovery of lease receivable-nya ada 106.666,42. Lease receivable-nya ada 133,333,58. Pada tanggal 12/31/12 annual payment lease executory cost-nya ada 130.666,42. Interest on lease receivable-nya ada 13.332,84. Jadi di totalnya ada 37.332,84. Recovery of lease receivable-nya ada 117.333,58 dan lease receivable-nya ada 16.000. Jawaban E21.4 LO2. Yang A yaitu pada tanggal 1 Januari 2018, jurnalnya ada lease receivable terhadap equipment sebesar 240.000. Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, cash-nya ada 130.666,42 ditambah dengan 7.000, jadi totalnya ada 137.666,42. Terhadap executory cost payable 7.000, lease receivable 106.666,42 dan interest revenue-nya ada 24.000. Pada tanggal 31 Desember pada tahun 2020, cash 137.666,42. Terhadap executory cost payable 7.000, lease receivable-nya 117.336,58. Interest revenue ada 13.332,84 dan yang B ada 31 Desember tahun 2020 yaitu ada cash terhadap lease receivable sebesar 16.000. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.